Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sampai kesempatan di hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat sehat wal afiat zahir wa batin kita dan nikmat taufik berserta hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Nikmat yang sangat luar biasa. Allah berikan kita masih panjang umur, sehat badan, pikiran kita semua sehat. Dan masih Allah berikan rezeki kita banyak. Satu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa diberikan nikmat dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Al-awwal talil Qur'an, wasani wa hafizul lisan, wasalis wa mut'imil ji'an, wa rabi wasaimina fi syahri Ramadan. Masya Allah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqun ila arba'atin nafar. Surga itu rindu atas 4 golongan manusia. Kalau kata rindu ini luar biasa. Ya. Seorang suami meninggalkan keluarganya, anaknya, istrinya, karena dia mendapatkan tugas mungkin keluar negeri ataupun keluar daerah. Timbul rasa rindu kepada keluarganya. Ketika kita dirindukan dengan keluarga kita, itu hal yang sangat luar biasa. Kita pun rindu kepada mereka. Apalagi orang yang sedang jatuh cinta di antara dua belah pihak, pasangan dengan pasangannya, seorang wanita ataupun seorang lelaki sedang jatuh cinta, yang satu mengatakan aku rindu kepadamu, itu sangat luar biasa rasanya. Karena kerinduan ini, kangen ini, sesuatu yang Allah berikan obatnya hanya perjumpaan. Sehingga rindu itu pun akan terlewati dengan keindahan. Ini yang rindu bukan manusia. Yang rindu bukan makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia. Akan tetapi apa? Yang rindu terhadap umat Nabi Muhammad adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kepada siapa surga tersebut rindu? Terhadap 4 golongan manusia. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talil Quran. Orang yang gemar akan membaca Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sangat luar biasa ketika kita sering membaca Al-Qur'an, ketika kita mengingat-ingat tentang Al-Qur'an dan kita baca dari lisan kita, hati kita, itu adalah termasuk orang yang dirindukan Al-Qur'an, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Menghidupkan Al-Qur'an, membaca, mentadaburi Al-Qur'an, belajar menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu daripada kita menghidupkan Al-Qur'an. Golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang gemar membaca Al-Qur'an. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang manusia yang hatinya tidak ada bacaan Al-Qur'an, sesungguhnya hati tersebut, orang tersebut bagaikan rumah yang kosong. Maksudnya apa? Kita tahu sendiri rumah yang kosong mungkin banyak kecoaknya, banyak dari binatang tikusnya, banyak kelabangnya ataupun apapun bentuknya. Bahkan ada juga dari bangsa di luar manusia, yaitu bangsa jin, yang bisa mengganggu siapa saja di situ. Maksudnya apa? Ketika ada hati seorang manusia bagaikan rumah yang kosong hatinya, sehingga dia apa? Tidak pernah membaca Al-Qur'an, hatinya akan ada rasa iri, dengki, hasud, dan segala macam keburukan yang Allah tidak sukai. Jadi apa? Kalau kita baca Al-Qur'an, insya Allah hati kita terus akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terhindar dari hal-hal yang buruk yang tidak Allah ridhoi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, wa hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia karena menjaga lisannya. Karena apa? Berapa banyak seorang anak membunuh orang tuanya. Orang tua membunuh anaknya. Tetangga membunuh tetangganya. Saudara membunuh saudaranya. Karena lantaran lisan. Yang keluar dari mulut tersebut tidak dipikirkan lagi dan hanya emosional yang keluar, sehingga adanya perkelahian, keributan, sehingga menjadikan suatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selamatnya manusia dari menjaga lisannya. Karena lisan ini bisa menembus daripada jarum yang tidak bisa menembus. Maksudnya apa? Jarum tidak bisa langsung menembus ke hati, tapi lisan manusia bisa langsung tembus ke hati manusia. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang bisa menjaga lisan kita, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mud'imil ji'an, memberi makan orang yang lapar. Masya Allah. Ketika kita mungkin tidak bisa berbagi dengan hal yang banyak, kita berbagi kepada teman-teman kita,
ataupun saudara kita yang memang mereka-mereka yang membutuhkan. Berbagi, jangan menunggu kita harus kaya. Kalau seandainya Allah tidak berikan kita kaya, kapan kita mau berbagi kepada saudara-saudara kita? Enggak usah hal-hal yang susah. Segelas air saja itu bisa memberikan kita turun rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagi. Yang terakhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, golongan manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita telaah kembali, yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4 hal. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Wa hafizul lisan, orang yang menjaga lisan. Wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Di antara 3 ini semuanya tercangkup dalam bulan suci Ramadan. Luar biasa Allah ciptakan bulan suci Ramadan. Banyak kejadian hal itu di bulan suci Ramadan yang Allah berikan, yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan suci Ramadan, yuk kita perbanyak pembacaan Quran. Kita banyak mengingat-ingat lagi hafalan Quran kita. Belajar Quran yang belum bisa membaca Al-Quran. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, yuk kita baca Al-Quran kita. Jangan sampai Al-Quran kita jadikan sebuah pajangan di lemari. Buka kembali Quran kita. Di bulan suci Ramadan, menjadikan lisan kita terjaga, karena kita sedang menjaga puasa kita. Dan berkah Ramadan mudah-mudahan dengan menjaganya lisan kita, sehingga selesai Ramadan sampai terus lisan kita terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan suci Ramadan kita juga pastinya memberikan daripada mereka-mereka yang lapar, yaitu mereka-mereka yang berpuasa. Diadakannya buka puasa bersama-sama dengan keluarganya, buka puasa dengan majlis-majlisnya, buka puasa dengan teman-temannya, buka puasa dengan kerabat-kerabatnya. Yang terpenting, buka puasa kita boleh bersama-sama, buka puasa kita boleh bareng-bareng, tapi jangan lupa dengan sholatnya. Kebanyakan di antara kita, khususnya anak-anak muda kita, ketika mereka mengadakan berbuka puasa di mall, di kafe, ataupun di mana tempat, buka puasanya oke, asik luar biasa. Tapi sholat maghribnya, sholat isyanya, ataupun qiyamul lailnya harus juga dijaga dan dijalankan. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bisa manfaat buat diri kita. Dan kita termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.